kenapa orang melarang merayakan malam tahun baru? 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Ustadz di mana-mana, jangan rayakan malam tahun baru. Bukan masalah kalendernya, masalah mabuknya, masalah koplonya, masalah begadangnya, masalah boncengnya, masalah pacarannya. Jadi bukan inti masalahnya. Kalau inti masalah kalendernya, no problem. Yang jadi masalah adalah pernak-pernik yang di samping malam tahun baru ini. Lalu solusinya bagaimana? Maka muncullah fenomena baru. Di malam tahun baru, di TV dari dulu. Dulu saya diajak TV One untuk zikir. Seingat saya pertama kali dulu di Langsa itu, lupa tahun berapa. Saya, Kang Abik, lalu kemudian beberapa artis datang ke Langsa Aceh. Jadi 3 waktu itu. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Diadakan zikir. Masjid-masjid Islamic Center juga mengadakan zikir. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu, orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam. Tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam. Bagaimana bisa? Gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Maksudnya kita faham masalah itu. Solusinya apa? Solusinya tinggal di rumah. Ya. Itu solusi untuk semua fitnah seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seorang itu ketika dia akan mengingkari kemungkaran, dia jangan jatuh kepada kemungkaran yang lain. Jelas ya? Jadi artinya kalau kita buat zikir, sholat tahajud bersama di akhir tahun, itu sama aja kita ikut merayakan namanya. Ya, cuma yang sana merayakannya dengan apa? Petasan di jalan dan seterusnya. Ini merayakannya dengan pengajian dan sholat. Jelas ya? Dan tidak ada di dalam syariat kita apa yang dinamakan zikir bersama di akhir tahun atau melakukan sholat tahajud bersama di akhir tahun atau pengajian di akhir tahun. Itu tidak ada. Ya, akhir tahunnya saja tidak dikenal dalam Islam, akhir tahun Masehi. Ya. Baik, itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, kita mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan petasan dan seterusnya. Kenapa mengingkarinya? Karena ini mengganggu orang, ribut. Yang zikir bersama juga ribut-ribut juga.
pakai suara mikrofon, untuk menyanyi orang petasan dia pakai suara mikrofon. Sama semuanya. Tetap saja kita di tengah malam tidak bisa tidur. Kan bersyirikat dalam mengganggu namanya. Ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu kalau dia ingin berzikir, syariatnya sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabba, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Maka jangan sekali-sekali sebagian di antara kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lain. Jelas ya? Karena itu solusinya apa? Solusinya tinggal di rumah. Ya. Itu solusi untuk semua fitnah seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan? Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisan kamu. Wal yasa'ka baituk. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Nah, rumah ini hendaknya menjadi lapang bagimu. Wabaki ala khati'atik. Dan tangisi dosa-dosamu. Tangisi dosa-dosa kamu. Itu jalan keselamatan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah itu bagaikan berhijrah kepadaku. Jadi masa orang-orang melakukan kemungkaran berbagai fitnah di akhir tahun, kalau dia di rumahnya beribadah kepada Allah, sekurang-kurangnya dia tidur untuk tidak mendengar kemungkaran, itu dia dapat pahala. Dia tidur ya dengan niat supaya dia tidak mendengar dari kemungkaran-kemungkaran, tidak ikut merayakan, tidurnya itu dapat pahala. Sekurang-kurangnya dia tidur. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi, ibadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepadaku. Baik. Kemudian yang ketiga, solusi itu tidak boleh dipikir sendiri. Di dalam syariat itu semuanya sudah dijelaskan. Hal yang baik sudah diterangkan. Hal yang buruk saja sudah diterangkan di dalam agama. Karena itu jangan membuat solusi-solusi sendiri yang tidak ada dalil dan tuntunan di dalamnya. Mungkin itu 3 sudut untuk pertanyaannya. Wallahu ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lubangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim.